Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke bosku, di kesempatan hari ini saya kembali bakalan bahas laga Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar ya bosku. Oke, jadi sebelum saya lebih lanjut ke pertanyaan kita untuk laga nanti malam ya bosku, atau pembahasan kita untuk laga nanti malam, di mana di laga kemarin di sini prediksi kita masuk ya bosku, ada berapa pasaran handicap ataupun over under, tapi sangat disayangkan di kemarin ini saya agak ngeblank ya bosku. Jadi ini saya malah tergiur dari pasangan bil-bil orang yang di grup ya bosku, tapi saya tidak percaya dengan prediksi sendiri. Jadi kemarin itu saya agak 50-50 ya bosku, karena banyak yang pegang ini pegang itu, jadi saya agak kacau. Jadi pasaran yang saya ambil itu agak melenceng ya bosku. Tapi di build pertama itu kita gagal, tapi di build kedua di sana kita bisa JP ya bosku, setelah saya racik sendiri di laga kemarin, dan akhirnya kemarin kita ya walaupun kena LH tapi mending dapat sedikit daripada tidak ya bosku. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang nanti malam ini. Saya sudah siapkan ini ada 4 laga Piala Dunia yang nanti saya akan bahas. Dan buat prediksi yang kemarin di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti saya tampilkan aja prediksi saya yang sesuai dengan di YouTube ya bosku. Dan saya akan lanjut bakalan bahas ke laga kita nanti malam. Oke, di laga pertama di sini ada Kamerun berhadapan dengan Serbia. Kalau kita lihat dari kepentingan untuk atau match untuk laga nanti malam ini, dua timnas ini sama-sama bakalan ngotot untuk laga nanti malam, karena dua timnas ini perlu kemenangan ya bosku. Karena di laga pertamanya atau perdananya di Piala Dunia ini, dua timnas ini sama-sama mengantongi kekalahan. Dan kalau kita juga lihat ya bosku, dari segi kualitas ini saya rasa Kamerun lebih bisa memenangkan laga ya bosku, walaupun sini Serbia yang kasih pasaran handicap pur untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat dari statistik masing-masing dua timnas ini, dan setelah saya analisa kekuatan dari dua timnas ini, di sini saya menjatuhkan prediksi saya di Kamerun di nahan 3/4 atau bisa bermain di over 2. Oke, saya perkirakan Kamerun ini bisa menang untuk laga nanti malam. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, di sini kita lebih baik bermain di Kamerun. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini ada Korea Selatan yang menjamu Ghana. Dua timnas ini juga sungguh mengejutkan juga ya bosku, di laga perdananya. Di sini Portugal yang memenangkan laga di leg pertama ya bosku, berhadapan dengan Kamerun itu dengan skor 2-3. Tapi ini Ghana juga cukup menyulitkan Portugal ya bosku. Jadi di sini kalau kita lihat dari laga kemarin Portugal saya rasa juga agak kesulitan berhadapan dengan Ghana. Di sini Ghana timnas yang kita bisa perhitungkan untuk laga nanti malam berhadapan dengan Korea. Di sini juga pun Korea yang juga tampil cukup bagus ya bosku di laga pertamanya ya bosku di Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat emang untuk laga nanti malam ini cukup seimbang ya bosku. Tensi laga nanti malam ini saya rasa bakalan tinggi, kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini masih terbuka lebar kalau kita lihat analisanya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Di sini feeling saya lebih kuat ke Korea untuk bisa mengantongi kemenangan. Kalau enggak laga ini bakalan terjadi imbang, ini masih terbuka lebar. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Korea di nahan 1/4 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next di laga kita yang ketiga, di sini saya ada di timnas Brasil yang berhadapan dengan Switzerland. Brasil yang sudah unggul di laga pertamanya ya bosku, ini sudah menang skor 2-0. Oke, jadi kalau kita juga lihat Switzerland juga performanya juga cukup bagus, itu juga bisa mengadai kemenangan walaupun menang skor tipis ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat dari
segi kualitas ini emang Brasil yang lebih mendominasi ya bosku, tapi kalau kita lihat dari segi list up-nya Brasil di sini, Neymar yang masih cedera ankle ya bosku. Di sini saya masih 50-50 untuk laga nanti malam, tapi rapinya dan tim-tim atau list up yang dimiliki oleh Brasil ini juga cukup kuat di lini tengah ataupun lini depan. Kemungkinan laga ini bisa aja terjadi imbang ya bosku, atau di sini bisa aja Brasil menang tapi dengan skor tipis. Kalau menurut analisa saya, kemungkinan ini Brasil bisa menang itu dengan skor tipis masih ada. Dan kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over under, paling enak kini kita bermain di Switzerland untuk nahan ya bosku. Di sini saya berani pegang Switzerland di nahan 1/4 atau bisa bermain di over 2/4. Oke. Kalau enggak laga ini bakalan terjadi imbang, di sini Brasil bisa mengantongi kemenangan tapi dengan skor tipis ya bosku. Hanya bisa dengan skor tipis, mungkin dengan selisih 1 gol ini ada kalau analisa saya. Tapi jika nanti ada perubahan tetap saya sharing di grup ya bosku, jadi jangan khawatir. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima. Di sini saya ke laga keempat. Di sini saya bahas timnasnya Portugal berhadapan dengan Uruguay yang juga lagi gencar mengantongi kemenangan ya bosku, atau mengantongi 3 poin untuk laga nanti malam ini. Portugal yang kalau kita lihat ya bosku, performa pertamanya berhadapan dengan Ghana ini juga cukup bagus. Oke, jadi kalau kita juga lihat ya bosku, sini Uruguay juga lagi gencar banget ya bosku mengantongi 3 poin untuk bisa mengamankan posisinya, bisa lolos ke babak 16 besar. Jadi kalau kita lihat memang dari segi kualitas ini dua timnas ini cukup seimbang kalau menurut analisa saya. Oke, menurut versi gua pribadi. Jadi kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under, di sini kita coba pegang Uruguay di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 2,5. Oke. Perkiraan skor di sini bisa 1-1 untuk laga nanti malam. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 4 pertandingan yang saya bahas di Piala Dunia. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Utamakan juga pilihan analisa bos-bosku sendiri. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye-bye.